Oke, pemanfaatan tanah ulayat. Permasalahan umum dan tinjauan hukum pada prinsipnya, hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak azazi manusia dan Undang-Undang Nomor 41 1999 tentang kehutanan. Hak ulayat masyarakat hukum adat diakui keberadaannya karena itu bila hak ulayat tersebut akan dipergunakan oleh pihak lain, haruslah atas persetujuan masyarakat pemilik hak ulayat tersebut. Namun, hak ulayat hanya diberikan jika pada kenyataannya masyarakat adat tersebut masih ada. Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, persyaratan ini indak mudah dipenuhi dan prosedurnya pun belum dipahami dengan baik, dengan sempurna. Semenjak Orde Baru namun baru merebak setelah era reformasi. Banyak terjadi konflik dalam pemanfaatan tanah ulayat itu. Permasalahan utamanya adalah penggunaan tanah ulayat menurut masyarakat. Investor terutama untuk perkebunan namun tidak melibatkan masyarakat setempat. Itu terjadi karena dualisme hukum. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria disusun untuk menghapuskan dualisme itu, akar permasalahannya adalah dualisme yang sedari awal mestinya diluruskan. Menurut kami, hukum adat cukup satu, yaitu hukum negara. Namun, hukum negara tersebut disusun berdasarkan hukum adat, berdasarkan SIPRIN atau hukum adat, itu maksudnya. Mungkin ditambah SIPRIN hukum-hukum lain, misalnya agama. Jika kita konsekuen dengan satu hukum Undang-Undang Pokok Agraria sebagaimana payungnya, maka itu negara Republik Indonesia ada. Seluruh hak ulayat itu diserahkan ke negara. Kemudian untuk pemanfaatannya berpedoman kepada prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negaralah yang memegang hak ulayat. Maksudnya negaralah yang memegang hak ulayat, bukan kelompok-kelompok masyarakat. Tempatnya selama itu ada kekhawatiran bahwa jika hukum negara dipakai akan bertolak belakang dengan resepsi rakyat dan tidak akan menyerap sistem dan prinsip hukum masyarakat yang lama eksis, yaitu hukum adat. Akibat dualisme itu, maka terjadilah tumpang tindih antara apa yang disebut dengan tanah negara dengan tanah ulayat pada tanah yang persis sama. Menurut negara, tidak ada tanah adat. Semua tanah yang tidak dapat dibuktikan singgah domannya adalah tanah negara. Sebaliknya, menurut hukum adat pada dasarnya tak ada tanah negara. Yang ada adalah tanah ulayat.